wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sahabat belajar, berjumpa kembali dengan saya Adin SPD, Guru SMP Negeri 2 Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Lampu yang pertama ini atau lampu yang kedua ini. Baik, sekarang untuk merefleksi kegiatan kita pada pagi hari ini, silakan kalian jawab pertanyaan yang ada di depan dan jawab menggunakan kertas QR. Dipersilakan. Bersenang-senang untuk bermain sambil belajar. Oke, terpak. Anak-anak, bagaimana pembelajaran pagi ini? Digital masuk mewarnai proses pembelajaran kami. Di sini kami memang sedang belajar, tapi kami merasa kami sedang bermain. Pokoknya pelajaran ini asik, menarik, dan menyenangkan. Terima kasih. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Kembali lagi bertemu dengan saya Adin SPD, Guru SMP Negeri 2 Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Senang sekali saya bisa kembali menemui Anda, sahabat belajar dimanapun Anda berada. Izinkan saya pada kesempatan yang berbahagia ini berbagi praktik baik tentang pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas beserta dengan peserta didik saya. Sahabat belajar, pembelajaran kali ini saya beri judul menyingkap hukum Kirchhoff yang pertama melalui platform Go Kenwood dan Batman Quiz yang merupakan alternatif navigasi kreatif pada rangkaian listrik. Penasaran kan sahabat belajar? Apa itu platform Go Kenwood dan Batman Quiz? Untuk mengetahui jawabannya, mari ikuti video saya berikutnya. Selamat menyaksikan. Sahabat belajar, di depan saya sudah menjanjikan kepada sahabat belajar bahwa saya akan menjelaskan apa itu platform Go Kenwood dan Batman Quiz atau Batman Quiz. Mungkin di antara sahabat belajar ada yang sudah mengetahui atau menebak kira-kira platform apa itu Go Kenwood dan Batman Quiz. Silakan. Ya, betul. Go Kenwood dan Batman Quiz bukanlah platform baru di tengah-tengah kita, khususnya para tenaga pendidik. Go Kenwood dan Batman Quiz adalah singkatan dari Go-nya adalah Google Form, Ken-nya adalah Canva, Wood-nya adalah Wordwall. Adapun Batman Quiz, P-nya adalah Physics Education Technology, Man-nya adalah Mentimeter, dan Quiz-nya adalah platform Quizzes. Platform-platform yang tadi saya sebutkan di depan adalah platform-platform yang saya gunakan dalam pembelajaran yang saya kemas menjadi satu kesatuan di dalam aplikasi atau platform Canva. Sahabat belajar, pada kegiatan berbagi praktik baik ini, izinkan saya menyampaikan tahapan-tahapan penyusunan implementasi pembelajaran berbasis TIK yang saya buat. Yang pertama adalah tahap perencanaan, yang kedua tahap persiapan, yang ketiga tahap pelaksanaan, yang keempat tahap monitoring dan evaluasi, dan yang kelima tentunya adalah finishing atau penyelesaian. Pada tahapan perencanaan, saya menentukan yang pertama adalah sasaran, yaitu siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Lingsar, dan yang kedua adalah jadwal kegiatan.
yang pada saat itu dilaksanakan pada tanggal 15 dan 16 Oktober 2023. Pada tahap persiapan saya menentukan alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah laptop dan atau HP, kemudian Chromebook, dan tentunya adalah perangkat multimedia. Adapun bahan-bahan yang digunakan, yang pertama adalah video pembelajaran yang berisi tentang bahan ajar dan tutorial penggunaannya. Kemudian MPI tentang hukum Kirchhoff. Selanjutnya adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan LKPD tentunya. Kemudian kartu absensi dan kertas QR khusus yang digunakan dalam refleksi. Pada tahap pelaksanaan, yang pertama saya menentukan pendahuluan. Seperti biasa, pembelajaran diawali dengan berdoa dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian sapa ceria dan nan hangat dan bersahabat. Selanjutnya pembagian kelompok. Adapun pada kegiatan inti, yang pertama mereview pembelajaran pada pertemuan sebelumnya menggunakan platform Woodwall berupa TTS tentang listrik dinamis. Kemudian memberikan pertanyaan kritis menggunakan platform PET untuk menggali pengetahuan awal peserta didik tentang materi inti. Selanjutnya membagikan LKPD dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berselancar menyingkap hukum Kirchhoff menggunakan platform PET. Dan mempersilakan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka selama mengerjakan LKPD. Kegiatan yang terakhir adalah penutup. Seperti biasa, pertama mendampingi peserta didik dalam membuat rangkuman tentang materi ajar yang dibahas. Yang kedua, melakukan tes formatif sebagai refleksi terhadap hasil belajar peserta didik menggunakan kuisis mode kertas QR. Dan selanjutnya adalah memberikan tugas mengerjakan latihan soal menggunakan kuisis secara online di rumah. Setelah melakukan monitoring terhadap kegiatan pembelajaran, ada dua hal yang dapat dievaluasi. Pertama adalah hasil belajar yang diperoleh dari hasil tes formatif menggunakan kuisis. Dan yang kedua adalah motivasi belajar yang diperoleh dari hasil observasi melalui kuesioner menggunakan platform Google Form. Dari hasil evaluasi diperoleh nilai rata-rata tes formatif adalah 93,12. Nilai ini diperoleh dari pembagian antara jumlah skor dengan jumlah skor yang diperoleh oleh peserta dan jumlah peserta didik yang mengikuti tes. Adapun nilai persentase kepuasan belajar siswa diperoleh dari jumlah skor perolehan siswa terhadap pertanyaan kuesioner yang diberikan dibagi dengan jumlah skor ideal yang didapat dikali 100% tentunya. Saat belajar akhirnya kita memasuki tahap yang terakhir, yaitu tahap finishing atau penyelesaian. Tahap finishing ini berisi tentang kesimpulan. Dari rangkaian kegiatan yang dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, platform Go Canboard dan Platform Quiz sangat efektif digunakan di dalam pembelajaran, khususnya materi tentang listrik dinamis submateri hukum Kirchhoff pertama. Yang kedua, walaupun secara kualitatif dan kuantitatif hasilnya sangat memuaskan, namun bukan berarti tidak ada halangan dan tantangan yang dihadapi di lapangan. Tantangan yang dihadapi khususnya adalah terkait dengan perangkat dan jaringan.